Pukul 6 waktu Indonesia Barat. Radio Republik Indonesia Palembang dengan Warta Berita. Orang pasti butuh kepastian untuk THR itu. Sangat penting buat apalagi untuk kebutuhan lebaran kan pasti banyak sangat membutuhkan banget yang namanya THR itu. Jangan sampai pekerjanya dirugikan lah. Seperti ditegur orang yang berkaitan yang bisa mengeluarkan secepatnya THR tersebut. Selamat pagi, Anda mendengarkan Warta Berita RRI Palembang, Sari Berita. Posko pengaduan tunjangan hari raya atau THR di Sumatera Selatan dipadati laporan. Pekerja di Sumatera Selatan berharap agar pemerintah tidak hanya menampung aduan, tetapi juga bertindak tegas terhadap perusahaan yang melanggar. H+2 Idul Fitri 1447 Hijriah, penjualan pempek di sentra Kampung Pempek 26 Ilir mengalami peningkatan pembeli hingga 60% dibandingkan hari biasa. Pendengar, inilah Warta Berita selengkapnya edisi Selasa 24 Maret 2026 bersama saya, Ega Duyanti. Pendengar, posko pengaduan tunjangan hari raya di THR di Sumatera Selatan dipadati laporan. Pekerja di Sumatera Selatan berharap agar pemerintah tidak hanya menampung aduan tetapi juga bertindak tegas terhadap perusahaan yang melanggar. Posko pengaduan tunjangan hari raya atau THR di Sumatera Selatan dilaporkan ramai menerima aduan dari pekerja memasuki hari raya Idul Fitri 1447 Hijriah. Berbagai keluhan disampaikan mulai dari THR yang belum dibayarkan hingga pembayaran yang tidak sesuai ketentuan. Dari sudut pandang pekerja, keberadaan posko ini dinilai sangat membantu sebagai wadah untuk menyampaikan aspirasi. Salah satu pekerja swasta di Palembang, Yanti, mengaku merasa lebih berani melapor karena adanya fasilitas pengaduan resmi dari pemerintah. Namun demikian, ia berharap laporan yang masuk tidak hanya ditampung, tetapi juga benar ditindaklanjuti. Menurut para pekerja, kondisi ini menjadi perhatian serius setiap tahunnya, terutama menjelang Idul Fitri. Mereka berharap pemerintah daerah melalui dinas terkait dapat meningkatkan pengawasan terhadap perusahaan yang belum memenuhi kewajibannya. Selain itu, pekerja juga menginginkan adanya transparansi dalam proses penanganan aduan. Dengan begitu, mereka dapat mengetahui sejauh mana laporan yang telah disampaikan diproses oleh pihak berwenang. Orang pasti butuh kepastian untuk THR itu. Sangat penting buat apalagi untuk kebutuhan lebaran kan pasti sangat membutuhkan banget yang namanya THR itu. Jangan sampai pekerjanya dirugikan lah. Seperti ditegur orang yang berkaitan yang bisa mengeluarkan secepatnya THR tersebut. Di sisi lain, tingginya jumlah pengaduan yang masuk ke posko THR menunjukkan masih adanya permasalahan dalam kepatuhan perusahaan terhadap aturan pembayaran THR. Hal ini menjadi catatan penting bagi pemerintah untuk melakukan evaluasi ke depan. Dari Jalan Radio, Heru Rizky dari Palembang terus mengudara untuk Indonesia. Sementara itu, pendengar, Ketua FSB Kami Parho atau Federasi Serikat Buruh Makanan, Minuman, Pariwisata, Restoran, Hotel, dan Tembakau, Banyuasin, Edi Gunawan, menyoroti efektivitas posko pengaduan THR yang disediakan pemerintah bagi para buruh, khususnya di Kabupaten Banyuasin. Ia menilai keberadaan posko yang disediakan oleh Disnaker Trans Banyuasin tersebut belum berjalan optimal dalam menampung keluhan pekerja. Menurut Edi, hingga saat ini belum ada laporan yang masuk dari anggota terkait THR. Namun ia menilai kondisi tersebut belum tentu mencerminkan tidak adanya persoalan di lapangan. Ia menjelaskan, kendala utama terletak pada sistem pelayanan posko yang dinilai tidak selalu siaga. Selain itu juga mekanisme pengaduan secara daring juga belum sepenuhnya mudah diakses oleh seluruh buruh. Secara pribadi dan berdasarkan dasar hukum dan undang-undang oleh pemerintah, sebenarnya posko pengaduan THR ini tidak efektif karena mereka mengadukan pembukaan THR itu kan tidak ada yang menjaga setiap hari untuk melakukan pengaduan. Setelah Lebaran baru bisa masuk di pengaduan. Oh, gitu. Dan itu juga dilaporkan melalui
kementerian atau di website lapor THR. Artinya Jadi tidak lanjutnya masih ke dinas provinsi untuk Disnaker kabupaten, Bayapuda bisa dapat kebijakan. Oh gitu. Edi menambahkan potensi laporan biasanya baru muncul setelah Lebaran saat buruh kembali bekerja. Ia berharap pemerintah memperkuat pengawasan serta meningkatkan pelayanan posko agar lebih responsif. Menyikapi informasi tadi, seperti apa tanggapan masyarakat berikut ini? Halo, saya Mauli. Ternyata masih ada yang melanggar peraturan pemerintah terkait THR. Kasihan karyawannya. Ini harus jadi perhatian serius. Kalau nggak mempan diberi peringatan, ya cabut aja izin usahanya. Halo, saya Prima. Kasus THR sampai 49 kasus. Apakah THR tidak dibagikan? Atau THR tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku? Itu harus ditindak. Sudah menjadi hak pekerja, ya harus dibagikan. ART aja dapat THR dari majikannya. Kok pekerja perusahaan malah begitu? Hai, saya Putri. Menurut saya besar kecilnya THR itu adalah kewajiban pihak perusahaan untuk karyawannya dan itu harus diberikan sesuai peraturan pemerintah. Jadi kalau ada perusahaan yang melanggar laporkan saja biar ditindak. Baik pendengar, mengupas lebih jauh berkaitan hal tersebut, kita simak wawancara singkat RRI berikut ini. Lagi Pak terkait pengawasan THR kemarin Pak, apa sih Pak yang bisa disampaikan pada masyarakat Pak? Ya masalah apa THR? THR Pak, ada Pak pesan yang ingin disampaikan masyarakat Pak terkait? Yang jelas tuh ini kan terkait THR kan sudah ada tuh kan keputusan dari pemerintah bahwa THR itu mesti diberikan maksimal -7 sebelum Lebaran. Jadi kalau andai kata 7 hari sebelum Lebaran masih belum cair, nah itu bisa melapor mereka. Jadi di Snaker tuh juga itu sudah buat posko terkait THR dan itu efektif 7 hari sebelum Lebaran. Jadi kalau melapor sebelum 7 hari sebelum Lebaran, ya itu baru masuk konsultasi. Baik. Karena belum lewat masa dia mesti bayar itu. Jadi kita himbau, ya karena ini luas, ya peran serta masyarakat itu juga penting. Jadi biar kita juga tahu mana yang patuh, mana yang tidak kan bayar THR itu. Untuk pengaduan sendiri kemana Pak bisa masyarakat Pak? Kalau pengaduan kan bisa di Disnaker setempat tuh, karena Disnaker itu memang buka posko mereka. Posko Pak ya. Nah kalau ternyata sudah ngelapor ke Disnaker, ternyata tidak diagoinya, apa tidak diresponnya, tidak ditindaklanjutinnya, nah itu boleh tuh baru melapor ke Ombudsman. Kage baru kami itu yang ikut bantu nyelesaikannya. Itu. Baik. Pak Adrian terakhir Pak, apa sih Pak pesan kepada masyarakat Pak untuk terkait THR ini Pak? Ya kalau memang ada hal-hal yang mungkin kurang tepat, misalnya tuh THR mestinya dibayar tunai atau dicicil. Atau THR-nya ternyata tidak dibayar sama sekali atau dibayar tidak sesuai. Karena THR itu ketentuannya kalau dia sudah lebih pegawai dari setahun, itu dia dapat full 1 bulan penuh gaji. Tapi kalau dia pegawai baru 2 bulan, 3 bulan, itu tetap dapat, tapi sistemnya proporsional. Tengok berapa bulannya. Nah, kalau memang ditemukan hal-hal yang itu, ya silakan melapor ke Ombudsman RI di nomor WhatsApp-nya Ombudsman itu. Baik Pak Andrian, terima kasih Pak Andrian atas informasi dan juga edukasi kepada pendengar RRI. Selamat melanjutkan aktivitas Pak Andrian. Selamat menjalankan ibadah puasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar Warta Berita ini disiarkan secara langsung melalui RRI Programa 1 Palembang, frekuensi 92,4 FM, dan disiarkan juga melalui streaming YouTube Pro 1 RRI Palembang dan aplikasi RRI Digital yang bisa diunduh melalui Play Store dan App Store. Anda masih bersama Warta Berita RRI Palembang. Baik pendengar, kita beralih ke informasi selanjutnya.
H+2 Idul Fitri 1447 Hijriah, penjualan pempek di sentra kampung pempek 26 Ilir mengalami peningkatan pembeli hingga 60% dibandingkan hari biasa. Pasca Hari Raya Idul Fitri 1447 Hijriah, penjualan pempek di kota Palembang mulai mengalami peningkatan jumlah pembeli. Salah satunya di sentra kampung pempek 26 Ilir, Palembang. Jumlah pembeli meningkat hingga 60% dibandingkan hari biasa. Peningkatan pembeli ini didorong oleh tingginya minat masyarakat dan wisatawan yang berkunjung ke Palembang usai libur Lebaran. Harga pempek yang relatif terjangkau mulai dari 800 hingga 1.500 per buah. Salah satu pedagang pempek, Nopi, mengungkapkan pada hari biasa ia mampu menjual sekitar 2.000 pempek per hari. Namun saat ini ia mampu menjual 3.000 hingga 3.500 pempek per hari. Lumayan ada peningkatan sekitar 60% lah ya dari hari biasa. Biasanya taksiran itu mencapai 10 atau 20%. Sekarang alhamdulillah udah meningkat hampir 60%. Bu, bisa dijelaskan sedikit nggak Bu? Biasa tuh terjual berapa buah ataupun biji pempek Bu? Saat ini menjadi berapa Bu? Oh gitu. Kalau hari biasa itu biasanya kita cuma mencapai kurang lebih 2.000 pempek ya. Ini hampir 6.000 piece lah pempeknya keluar. Ditambahkan Nopi, suasana pasca Lebaran, jumlah tersebut meningkat tajam seiring ramainya aktivitas masyarakat yang kembali berwisata kuliner, berkumpul bersama keluarga, bahkan kembali ke daerah asal. Nopi memperkirakan puncak dari pembeli akan terjadi pada H+5 Lebaran. Ia berharap jumlah pembeli tahun ini dapat lebih meningkat dibandingkan tahun sebelumnya. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Muhammad Irfan, Pro 1 RRI terus mengudara untuk Indonesia. Sekian Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia Palembang. Sebelum berpisah, kami sampaikan kembali pokok-pokok berita. Posko pengaduan tunjangan Hari Raya atau THR di Sumatera Selatan dipadati laporan. Pekerja di Sumatera Selatan berharap agar pemerintah tidak hanya menampung aduan, tetapi juga bertindak tegas terhadap perusahaan yang melanggar. H+2 Idul Fitri 1447 Hijriah, penjualan pempek di sentra kampung pempek 26 Ilir mengalami peningkatan pembeli hingga 60% dibandingkan hari biasa. Pendengar, informasi lainnya dapat Anda akses melalui website kami di rri.co.id. Kami juga membuka ruang aspirasi bagi Anda untuk menyampaikan peristiwa yang berada di sekitar Anda melalui line WhatsApp dan SMS di 082179279090. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Ega Duyanti, undur diri dan sampai jumpa. Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia Palembang.